Halo sahabat Pedang Utara, apa kabar semuanya? Semoga sehat dan bahagia selalu. Di video kali ini, admin akan melanjutkan alur cerita part ke-29 dari Sang Legenda. Dan bagi sahabat yang baru bergabung, baiknya menekan tombol like, komen, dan subscribe-nya terlebih dahulu. Bantu admin untuk mengembangkan channel ini. Dan bagi sahabat yang mau mentraktir admin kopi, link sawerianya akan admin sediakan di kolom deskripsi dan di kolom komentar. Dan tanpa berlama-lama lagi, mari kita masuk ke alur ceritanya. Di part sebelumnya, kita diperlihatkan Agni yang membantai pasukan Silkit. Sin lalu memperlihatkan pertarungan antara Ivan. Ivan lalu berkata, "Para bajingan ini, kenapa mereka sangat keras?" Master Nora lalu berucap pada Ivan, "Tetaplah tenang Ivan, pertarungan kali ini akan berada di tingkat yang berbeda daripada yang pernah kau lakukan sebelumnya, karena mereka semua adalah demigod." Ivan lalu berucap, "Aku tak menyangka hal ini akan terjadi. Siapa sangka hari ini adalah hari di mana kita bertarung bersama, Master?" Ivan lalu kembali berteriak, "Apa kalian sudah lupa apa yang aku ajarkan kepada kalian orang-orang goblok? Meski lawanmu itu demigod, jangan menyerah meski kau harus mati. Itulah sumpah untuk menjadi warrior Silkit. Pertahankan tanah air kita, keluarga kita, kebanggaan kita." Seorang demigod lalu berkata, "Lihatlah para serangga yang terlihat menggeliat ini." Namun tebasan pedang sudah mengenai salah seorang demigod. Arsila lalu berkata, "Cih, seranganku tak bekerja, meski mereka hanya demigod biasa dan bukan apokalips. Tapi demigod tetaplah demigod. Hei, yang satu ini boleh juga. Apa kau juga berpikir kalau dia sedikit cantik? Sial, bajingan berdua ini saja mungkin sudah sulit untuk dilawan. Dan mereka punya satu pasukan di sini." Terlihat terjadi pembantaian di mana-mana. Ketika salah seorang prajurit ingin diserang, sebuah barrier muncul melindunginya. Master Beniang yang tiba di pertempuran lalu berkata, "Evakuasi semua yang terluka. Hidup kita adalah prioritas utama." Dengan tatapan tajam, Master Beniang lalu berucap dalam benaknya, "Aku masih sangat lemah. Setiap kali aku dalam situasi seperti ini, aku berakhir bergantung pada Frey." Beniang Argento lalu berkata, "Harapan pasti akan datang pada mereka yang tak kehilangan semangatnya. Kita hanya perlu terus bertahan hingga harapan itu akan datang." Sin lalu beralih ke tempat Ivan yang telah menghancurkan tubuh seorang demigod dengan tinjunya. Agni yang menyaksikan pertarungan Ivan lalu berkata, "Cih, apa mungkin aku keliru karena memberikan sisa aluminium kepada saudara-saudaraku? Tapi aku sangat yakin kalau Phoenix akan datang kemari. Selama aku bisa bergabung dengannya, aku bisa menghindari hukuman para dewa." Ivan lalu berkata, "Sial, mustahil bisa mengalahkan mereka semua, Master." Sambil terus bertarung, Master Nora lalu berucap, "Bertahanlah Ivan, kita hanya perlu menunggu waktu yang tepat." Di sisi yang lain, terlihat Arsila yang terkena sebuah serangan. Terlihat Arsila yang terlempar, pedangnya terlepas dari genggamannya. Arsila hanya bisa menggerang menahan sakit. Banyak pasukan dari kubu mortal yang telah dilumpuhkan. Seorang demigod lalu melepaskan sebuah tinjuan, namun masih dapat ditahan oleh Ivan. Ivan lalu berkata, "Waktu yang tepat macam apa yang kita tunggu? Kita semua akan mati kalau seperti ini terus." Sontak Ivan terdiam, matanya melotot memandangi sesuatu. Kekuatan luar biasa dahsyat muncul memenuhi area Silkit. Ivan yang masih tercengang lalu berkata, "Apa-apaan kekuatan ini?" Sambil tersenyum dengan penuh harap, Master Nora lalu berkata, "Ivan, dia telah datang. Waktu yang tepat, harapan itu telah datang." Dengan meneteskan air mata, Master Beniang juga berkata, "Harapan kita, akhirnya kau datang juga." Semua mata menuju memandangi cahaya berwarna merah.
dengan kekuatan dahsyat terlihat samar-samar dari kejauhan. 3 orang telah bergabung ke pertempuran. Dengan tatapan tajam Frey, Isabel, dan Phoenix memandangi para demigod. Frey lalu melepaskan sebuah serangan. Area pertempuran seakan-akan dipenuhi lautan darah. Panah-panah darah itu menembus kepala para demigod. Namun tidak sampai di situ saja. Frey terus menghujani para demigod dengan kekuatannya. Pasukan Silkid yang menyaksikan kekuatan itu lalu berkata, "Apa-apaan kekuatan itu?" Terlihat sebuah ledakan dahsyat yang memusnahkan para bawahan Agni. Ivan lalu berkata, "Master, itu para demigodnya hancur menjadi debu hanya dalam hitungan detik." Frey bersama Isabel dan Phoenix lalu mendarat di hadapan Arsila. Arsila lalu berkata, "Sepertinya kau sudah jauh lebih kuat sejak terakhir kali aku melihatmu." Frey lalu berkata, "Bukankah sudah kubilang pada kalian, jumlah sebanyak apapun bukanlah sebuah masalah bagi seorang magician." Ivan lalu muncul dan berkata pada Frey, "Dasar kau bajingan, Frey." Frey lalu berkata, "Lama tak berjumpa, Ivan." Dengan sekuat tenaga Ivan memeluk Frey dan berkata, "Bajingan ini semakin kuat saja." Namun tiba-tiba dengan tatapan serius, Agni lalu tersenyum puas dan berucap, "Akhirnya ketemu juga kau, Phoenix." Sontak saja Agni muncul di belakang Phoenix. Terlihat Phoenix sangat terkejut. Frey yang menyadari lalu berkata, "Sial, Agni melakukan teleportasi." Agni lalu berkata, "Aku sudah mencarimu kemana-mana, apostelku." Frey lalu berteriak, menjauh dari Phoenix. Agni yang ingin mencengkram tubuh Phoenix, namun tiba-tiba terjadi sebuah ledakan. Dengan sigap Frey menarik Phoenix dan menangkap tubuh Phoenix. Frey lalu berkata, "Apa kau baik-baik saja, Nyx?" "Ya, aku baik-baik saja." "Apa itu? Apa yang jatuh menimpa kita?" Namun dari balik kepulan asap terlihat sebuah sosok yang muncul. Sambil tersenyum Frey lalu berkata, "Apa kau sudah bisa mengendalikan tubuh itu sekarang, Suezer?" Suezer lalu berkata, "Bukan, panggil aku Anastasia." Namun terlihat Agni yang kembali muncul. Dengan penuh amarah ia berkata, "Para serangga ini terus saja bermunculan." Frey lalu berkata, "Isabel, tolong jaga Phoenix." "Baik," ucap Isabel. "Ayo kita pergi, Nyx. Kau adalah target utama Agni." Baiklah, Isabel." Anastasia lalu berkata, "Apa aku terlalu lama?" "Tidak, kau datang tepat waktu. Tapi ngomong-ngomong, bukankah itu tongkatku? Kau bahkan tak meminta izinku, bajingan." Sambil tersenyum terlihat Frey yang berucap, "Bukankah kau sengaja meninggalkannya untukku di dungeon?" "Oh ya, Frey, jadi dia adalah Apokalips yang bernama Agni, kan?" "Iya, kau benar. Tapi apa kau sudah terbiasa dengan tubuh barumu?" "Begitulah," ucap Suezer. Frey lalu mengeluarkan aliran mana dan kembali berkata, "Kalau begitu, mari kita tes seberapa nyaman kau dalam tubuh itu." Frey lalu melepaskan serangan es yang mengarah pada Agni. Agni lalu berkata, "Apa kau pikir dengan menggunakan elemen counter akan mempan kepadaku?" Namun sebuah tinjuan mendarat tepat di wajah Agni. Namun tidak sampai di situ saja. Suezer terus menghajar Agni secara bertubi-tubi. Suezer kembali menendang Agni menggunakan kedua kakinya, membuat Agni terlempar beberapa meter. "Kena kau," ucap Suezer sambil tersenyum. Dengan wajah dan tatapan konyolnya, Frey yang melihat gaya bertarung Suezer lalu berkata, "Kenapa orang yang dijuluki sebagai Great Sage malah terlahir kembali sebagai petarung tangan kosong seperti Kasajin?" Suezer lalu kembali berkata, "Mau bagaimana lagi? Aku harus berlatih gaya paling cocok dengan tubuh baruku ini." Ivan yang melihat gaya bertarung Suezer juga dibuat terkejut. "Siapa itu, Master? Bagaimana mungkin dia bisa menguasai teknik Warrior King?" Master Nora lalu berkata, "Tidak ada waktu untuk menjelaskannya padamu, Ivan. Tapi sepertinya
Kasajin membagikan teknik Warrior King pada teman-temannya seperti memberikan permen. Kasajin, apa maksudmu Master Nora? Master Nora lalu berkata, bersiaplah Ivan, kita akan membantu mereka. Agni yang terlempar lalu mulai bangkit kembali. Suezer yang melihat itu lalu berkata, hah? Dia tampak baik-baik saja. Agni lalu berucap, minggirlah. Aku tak tertarik pada kalian. Tidak bisa, ucap Frey. Selama kami masih ada di sini, kau takkan bisa menyentuh Phoenix. Agni lalu berkata, Frey Black, apostel dari Rizky. Dari awal kau adalah serangga pengganggu. Aku sudah berencana untuk tidak membunuh, untuk menghindari penglihatan para dewa. Tapi kalau kau menggangguku sampai sejauh ini, aku tak punya pilihan lain selain membunuhmu. Frey lalu berkata, apa dia melakukan hal yang sama dengan demigod bersaudara sebelumnya? Mereka memang sangat menjijikan. Agni dengan tubuh aslinya lalu memandangi Frey dan Suezer. Ivan dan Master Nora yang melihat wujud asli Agni lalu berucap, dia jadi sangat besar. Bagaimana cara kita mengalahkan makhluk itu? Jadi ini wujud asli dari Apokalips. Frey lalu berkata, Agni, apa kau kira kau bisa mengelabui penglihatan dewa kalau kau membagi tubuhmu menjadi ratusan pasukan? Itu hanyalah sebuah rencana yang malas. Arsila lalu berucap, jadi dia menggunakan klonnya sebagai pasukan. Pantas saja jumlah demigod ada ratusan. Agni lalu mengayunkan tangannya. Seketika itu juga kobaran api mulai menyebar. Ivan yang merasakan panasnya api milik Agni lalu berkata, dia hanya mengayunkan tangannya dan membakar seluruhnya. Apa-apaan kekuatan ini? Frey lalu mengaktifkan teknik Ice Eye, teknik perlindungan berdindingkan es. Namun terlihat pasukan prajurit Silkid banyak yang terkapar, tak bisa bernafas. Frey yang menyadari sesuatu lalu berkata, aku tak bisa bernafas. Ini karena api milik Agni membakar oksigen dengan instan. Aku tak bisa memperlama pertarungan ini. Bagaimana caranya aku menemukan celah untuk menyerang? Namun tiba-tiba Suezer berdiri di hadapan Frey dan berucap, kurasa salah satu yang bagus soal tubuh ini, aku sama sekali tak butuh oksigen. Suezer lalu melesat dengan cepat dan mengayunkan tinjuannya pada Agni. Agni lalu berkata, boleh juga kau, tak kusangka ada tubuh yang bisa tahan terhadap apiku. Terima kasih atas pujiannya, Apokalips bajingan. Terlihat Suezer yang terus-menerus melayangkan serangan. Ivan lalu berkata, Master, apinya mulai padam. Namun Suezer berkata, masih belum. Ia lalu mengeluarkan teknik tinjuan Eye Million Released. Seketika itu juga serangan dahsyat berkekuatan angin mengenai tubuh Agni dan membuatnya terjatuh. Suezer lalu berkata, sekarang luka Frey, ucapnya sambil meledek Lukas. Frey yang bersiap dengan serangan absolut miliknya lalu berkata sambil membalas ledekan Suezer, terima kasih Suei Anastasia. Terlihat sebuah serangan mengarah ke tubuh Agni dan terjadi sebuah ledakan absolut pilar milik Frey. Apa-apaan ini, ucap Master Benyang. Aku merasakan Divine Power yang terbalut dengan mana. Jadi ini kekuatan milik Frey yang sekarang. Suezer lalu berkata, apa-apaan kekuatanmu itu? Bukankah itu Divine Power? Bagaimana caramu menggabungkannya? Agni yang kembali bangkit lalu berkata, kau bajingan, oi Phoenix apostelku. Frey yang merasakan adanya lonjakan energi yang berbahaya, seketika itu juga mengeluarkan energi Divine Power. Ivan lalu berkata, bajingan ini sangat keras. Namun Frey yang memaksakan tubuhnya, matanya terlihat memutih. Ia lalu berucap, cepatlah mati Agni bajingan. Isabel yang menyadari Frey mulai tak terkontrol lalu berkata, Frey, hati-hati. Apa kau lupa? Apa yang telah dikatakan Elias? Kau tak boleh menggunakan lebih banyak Divine Power lagi. Agni lalu berucap, Phoenix, datanglah kemari.
Aku harus menghentikan Agni di sini. Jika Phoenix sampai terserap, mustahil bagiku untuk menyelamatkannya. Frey lalu kembali menyerang Agni menggunakan Divine Power berkekuatan petir milik Indra. Dilanjutkan dengan kekuatan kegelapan Divine Power milik Mildred. Terlihat Agni yang kembali terluka. Dengan semangat Ivan berkata, "Seranganmu bekerja, Frey. Apa-apaan kekuatan hebat itu?" Namun tiba-tiba detak jantung Frey seakan-akan berhenti. Ia mulai masuk ke alam bawah sadarnya. Ia merasakan tubuhnya dibelenggu oleh dua kekuatan, Divine Power milik Indra dan Mildred. Seketika itu juga ia teringat pesan dari Elias yang berkata, kalau ia menyerap banyak kristal Divine Power, maka Divine Power itu akan mengambil alih tubuhnya. Dan mungkin saja Frey tak bisa lagi kembali menjadi manusia. Frey yang meraung menggerang menahan sakit. Ivan yang menyaksikannya dengan panik berkata, "Hei, apa yang terjadi padamu? Hei, ayolah Bung. Hei, ayolah Bung, kendalikan dirimu." Namun di sisi yang lain, Agni terlihat kembali bangkit dan kembali pulih dari luka-lukanya. Ivan lalu kembali berkata, "Arsila, apa kau baik-baik saja?" Arsila lalu berucap, "Hai Ivan bodoh, tidak mungkin seseorang yang tinggal di daerah dingin bisa bertahan di panas ekstrim seperti ini." Suezer yang berusaha menahan langkah kaki Agni juga terlihat tak mampu berbuat banyak. Agni lalu menangkap tubuh Suezer dan berkata, "Jangan menggangguku, dasar serangga rendahan." Agni lalu mencengkram tubuh Suezer hingga tubuh Suezer hancur. Sambil memandangi Frey, Agni kembali berkata, "Divine Powermu telah melampaui jumlah yang bisa ditahan tubuh manusia. Dasar bodoh. Tak peduli seberapa besar tekadmu, manusia akan terus seperti itu. Manusia rendahan sepertimu harus membayar dengan mahal untuk mengendalikan Divine Power." Ivan lalu berucap, "Apa-apaan situasi ini? Apa tak ada harapan lagi?" Master Nora lalu berkata, "Jangan terlalu cepat menyimpulkannya, Ivan bodoh. Fokus saja menjaga Frey. Yang bisa kita lakukan sekarang adalah menahan sampai Frey kembali tersadar." "Tapi Master, bagaimana kalau Frey sampai tidak sadarkan diri?" Sambil mengeluarkan teknik Martial King, Master Nora kembali berkata, "Itu artinya waktu kita, perjuangan kita juga berakhir sampai di sini." Master Nora lalu maju menyerang Agni. Master Nora yang mengeluarkan teknik ilusi lalu dilanjutkan dengan teknik Warrior King dan melepaskan sebuah tinjuan Ultimate Boulder Push, membuat Agni kembali terjatuh. Arsila lalu berkata, dia memukul mundur monster itu dengan satu pukulan. Master dari Ivan memang hebat. Namun efek yang diterima Master Nora membuat tangan kanannya hancur. Master Nora lalu berkata, "Ivan, kau memang benar. Bajingan ini sangat keras." Scene lalu berpindah ke alam bawah sadar milik Lukas. Lukas lalu berkata, "Apa aku berada di dunia imaginariku?" Namun terdengar suara yang berucap, "Inilah batasanmu. Ya, tidak buruk juga untuk seukuran manusia." Frey atau Lukas lalu berkata, "Aku pernah melihatnya. Dia adalah Indra, demigod pertama yang dibunuh oleh Rizky." Seketika itu juga sambaran petir milik Indra mengenai tubuh Lukas dan dilanjutkan serangan anak panah milik Mildred. Mildred lalu berkata, "Pada akhirnya manusia hanyalah manusia. Tak mungkin kalian bisa mengalahkan demigod. Kami akan mengambil alih tubuh ini sekarang, bajingan." Namun di luar kesadaran milik Frey, terlihat Isabel yang masih berusaha keras membuatnya tersadar. Agni yang kembali bangkit lalu menyerang Master Nora. Dengan sigap, Ivan melindungi Master Nora menggunakan teknik Boulder Seal. Ivan lalu memarahi Master Nora dan berkata, "Pikirkanlah usiamu dulu sebelum kau bertarung. Sudah kukatakan untuk tidak khawatir, Ivan. Master, bukan cuma kau yang khawatir dengan Frey, tapi kita semua." Kita lalu kembali diperlihatkan Lukas yang terkena anak panah.
Ia lalu berkata, "Apa-apaan ini? Para demigod ini tetap hidup di dalam tubuhku melalui kristal yang aku serap. Atau ini hanya halusinasiku yang kuciptakan sendiri?" Indra lalu berkata, "Apa kau pikir tubuhmu benar-benar menerima Divine Power? Iya, tubuhmu milik kami sekarang. Tak ada masalah kan? Karena dari awal tubuh ini juga bukan milikmu." Lukas lalu kembali disambar aliran petir. Ia lalu berkata, "Ini bukan sekedar serangan lightning biasa. Dia merusak egoku secara langsung." Indra lalu berkata, "Oho, ini mengejutkan. Ego manusia biasa akan hancur lebur menjadi debu dengan serangan itu. Tapi tak masalah, kami masih punya banyak waktu. Mari kita lihat sampai sejauh mana kau bisa bertahan." Master Nora yang berhadapan dengan Agni lalu berkata, "Ivan, alihkan perhatian Agni. Aku akan membantumu menembus sumber kekuatannya." "Apa itu akan efektif, Master? Bajingan ini bukan hanya semakin membesar, tapi regenerasinya tidak main-main. Lihat saja baik-baik, akan kutunjukkan padamu teknik rahasia dari teknik Warrior King." "Baiklah, Master, tapi jangan sampai kau mati." "Jangan menyebutkan hal semacam itu, bajingan. Habisnya masih banyak hal yang harus kupelajari darimu, Master." Arsila juga menghampiri Master Beniang dan berkata, "Beniang, bantu aku." Dengan pingsannya Frey, satu-satunya orang yang bisa membantu dengan kekuatan magic adalah kau. Bisakah kamu melakukannya, Master Beniang?" Sambil memandangi Frey yang tak sadarkan diri, Master Beniang berkata, "Tentu saja, Ratu Arsila." Arsila lalu melangkah maju menghampiri Ivan dan berucap, "Apinya terlalu panas bagiku. Aku ingin segera menyelesaikan pertarungan ini dan mandi es." "Ya, sepertinya itu ide yang bagus, Ratu Arsila." Terlihat Master Beniang yang mulai bersiap. Ia lalu melindungi teman-temannya dengan magic es ciptaannya. Arsila lalu berucap, "Kau ambil sisi yang mana, Ivan?" Aku ambil yang kiri. Kalau begitu, aku yang kanan." Agni juga bersiap dengan serangannya. Agni yang melepaskan serangan api ke arah Ivan, namun masih dapat ditahan oleh barrier milik Beniang. Beniang lalu berkata, "Biar aku yang mengurus apinya." Ivan lalu melepaskan tinjuan Martial King hingga membuat tubuh Agni berlubang. Arsila yang melesat dari sisi atas lalu mengayunkan tebasan pedang yang diajarkan oleh Rizky. Namun scene berpindah memperlihatkan Lukas atau Frey yang sudah hangus terbakar karena siksaan yang ia terima. Indra lalu berkata, "Selamat, kau telah berhasil menahan serangan Lightning Bolt yang ke-10.000 kali. Aku baru tahu kalau kau sekuat ini, tapi sepertinya kau telah mencapai batasanmu, dan dengan serangan ini semuanya akan berakhir. Selamat tinggal manusia rendahan." Namun tiba-tiba sebuah tebasan pedang muncul mengenai Indra dan Mildred. Mildred dan Indra yang terkena tebasan lalu berkata, "Kau bajingan, kenapa kau bisa ada di sini?" Lukas yang melihat dengan samar-samar melihat kemunculan sosok teman yang ia kenali. Dia adalah Rizky. Rizky lalu berkata pada Lukas, "Kau tampak menyedihkan, Great Mage." Lukas lalu berkata, "Oh, Rizky, bagaimana bisa kau ada di sini? Aku belum menyerap kristalmu." Rizky yang bersantai di hadapan Lukas lalu berkata, "Aku hanya bagian dari imajinasimu. Selain itu, Mildred dan Indra akan kembali bangkit. Mereka takkan hilang selain kau sendiri yang mengalahkannya." Rizky lalu menyuguhkan apel pada Lukas seperti kebiasaan semasa hidupnya. Lukas lalu berkata, "Aku tak punya waktu untuk melakukan ini. Teman-temanku sedang bertarung melawan Agni." Sambil menyuapkan sepotong irisan apel, Rizky berucap, "Sekarang kita berada di mana sebelum kematianmu? Mirip seperti mimpi. Waktu di sini berjalan berbeda dari dunia luar. Ya, bukan berarti kau bisa bersantai.
Seketika itu juga Lukas sang Great Mage kembali pulih dari luka bakarnya. Rizky lalu kembali berkata, "Sekarang saatnya kau membuat keputusan, Lukas." Lukas lalu berkata, "Ini kristalmu. Apa yang akan terjadi padaku kalau aku menyerap kristal itu? Kau akan menjadi demigod. Sejujurnya, ini bukan waktunya untuk ragu. Kau akan mati, Great Mage, kecuali kau menerima kristal ini." Sambil memejamkan mata, Lukas lalu berkata, "Rizky, sepertinya kau sudah lupa. Saat ini aku adalah Frey Black. Aku tak perlu memilih antara Mana dan Divine Power. Kurasa kaulah yang lupa. Bukankah aku sudah pernah mengatakan padamu, kedua kekuatan itu tak akan bisa menyatu di dalam tubuhmu. Mereka tak bisa disatukan, katamu. Tidak, aku akan menyatukan mereka. Dan aku juga percaya kalau itu adalah kunci untuk melampaui kekuatan umat manusia dan mencapai bintang 10. Frey lalu menyerap kristal milik Rizky. Sontak tubuh Frey yang dijaga oleh Isabel melayang di udara dan mengeluarkan aura kekuatan berwarna hitam. Namun di pertarungan antara Agni, terlihat Arsila yang masih berjuang dalam pertarungan. Arsila yang menghunuskan pedangnya lalu berkata, "Aku bisa merasakan kalau serangan ini bisa menembus tubuh Apokalips ini." Namun tiba-tiba Agni berkata pada Arsila, "Oho, jadi begitu. Jadi kau adalah apostel Rizky yang sebenarnya. Bodoh sekali. Kau tak punya hal untuk menggunakan swordmanship milik Rizky." Terlihat Arsila yang tertangkap. Agni lalu kembali berkata, "Divine Powermu seharusnya sudah kuat sekarang karena Rizky telah mati. Tapi aku tak merasakan Divine Power dalam dirimu. Kira-kira kenapa?" "Oho, jadi begitu. Kau tak punya kapasitas untuk menerima Divine Power milik Rizky." Namun tiba-tiba Ivan datang meninju tangan Agni dan membuat Arsila terlepas dari genggamannya. Ivan lalu berkata, "Arsila, apa kau baik-baik saja?" Namun serangan Agni kembali datang. Agni mencengkram tubuh Ivan dan Arsila. Master Beniang yang tak ingin melihat rekan-rekannya mati lalu mengeluarkan auman dragon. Agni yang merasakan efek kekuatan Master Beniang lalu berkata, "Kekuatan macam apa itu?" Ivan yang berhasil melarikan diri juga berkata, "Kekuatan Master Beniang dapat menghentikan bola apinya beberapa detik." Arsila yang telah tersadar lalu berkata, "Itu Dragon Tag, bahasa yang diciptakan oleh Dragon." Terlihat kekuatan Master Beniang dan Agni mulai bertemu. Agni lalu berkata, "Dia seekor naga. Ini mustahil. Bukankah Dragon sudah tak ada lagi di dunia ini?" Master Beniang yang terlihat kelelahan lalu berucap, "Meski aku menggunakan Dragon Tag, tak kusangka yang bisa kulakukan adalah menghentikannya selama 3 detik. Agni lalu berkata, "Aku yakin sekarang kau yang akan jadi paling berguna." Dan terlihat Isabel sambil meneteskan air mata. Ia berteriak, "Frey, kumohon bangunlah." Namun tetap saja aura kegelapan masih menyelimuti tubuh Frey. Dan di alam bawah sadarnya terlihat Frey atau Lukas yang masih berfokus mengontrol kekuatan Divine Power yang ia serap. Sambil terus berusaha, Lukas lalu berucap dalam benaknya, "Aku hanya bisa merasakan mana yang sangat tipis. Selain itu, Divine Powerku terasa mendominasi. Ini adalah kondisi tubuhku saat ini. Karena kristal milik Rizky, manaku sedang ditekan oleh Divine Powerku. Namun aku sudah mengetahui kalau kristal demigod yang telah dipoles akan meningkatkan kapasitas mana dengan efisien. Itu artinya Divine Power dapat diubah menjadi mana dengan metode yang benar." Lukas lalu kembali berkata, "Jadi begitu, akhirnya aku berhasil memahami karakteristik dari Divine Power. Divine Power adalah energi yang memiliki ego. Ia menolak semua energi kecuali dirinya. Bukan hanya mana, ia juga menolak energi dari alam, bahkan energi dari Dragon Heart. Karena itulah
Divine Power tidak bisa berdampingan di tubuh manusia biasa. Aku harus mengubah karakteristik mana dalam tubuhku. Daripada melawan Divine Power, lebih baik aku mendukungnya. Seketika itu juga, lonjakan energi mulai meluap dari tubuh Lukas. Rizky lalu berkata, "Sepertinya kau telah menemukan jalan keluarnya." Iya, ini dia, kebrutalan Divine Power dan keharmonian mana. Kekuatan baru yang memiliki kedua karakteristik tersebut. Rizky lalu kembali berucap, "Aku baru pertama kali melihat kekuatan itu. Apa itu Great Mage? Ini adalah kombinasi antara Divine Power dan Mana. Akan kuberi nama Divine Mana." Rizky lalu kembali berkata, "Selera penamaanmu memang selalu jelek." Namun tiba-tiba Rizky berucap, "Seperti dugaanku, mereka bangkit lagi. Pas sekali, ini kesempatanku untuk mengetes keefektifan Divine Mana di pertarungan yang sebenarnya. Apa kau ingin aku membantumu, Lukas? Bukankah kau bilang kalau mereka tak akan menghilang kecuali aku sendiri yang mengalahkannya?" Shin lalu memperlihatkan Agni yang ingin menyerang Master Benyang. Namun dengan cepat, Master Nora berdiri menghadang Agni dan mengeluarkan sebuah teknik tinjuan Warrior King. Seketika itu juga terjadi sebuah ledakan besar. Terlihat kepala Agni yang kembali hancur. Ivan lalu melesat menyelamatkan Master Benyang. Namun Agni kembali beregenerasi dan berucap, "Dasar serangga bajingan." Isabel yang melihat itu lalu berkata, dia kembali ke wujudnya yang seperti manusia. Sepertinya serangan itu efektif. Phoenix lalu berucap, "Sayangnya sepertinya bukan itu masalahnya, Isabel. Aku tahu dia sampai pada kesimpulan bahwa melawan kita dengan tubuh yang lebih besar lebih merepotkan." Kita lalu diperlihatkan Lukas yang kembali terkapar. Indra lalu berkata, "Tubuhmu akan menjadi milik kami." Namun sekali lagi Rizky bertindak menyelamatkan Lukas. Indra dan Mildred lalu berteriak, "Rizky, lagi-lagi kau mengganggu kami." Rizky lalu berkata, "Sepertinya ini akan menjadi pertarungan yang cukup panjang. Ya, kekuatan ini lebih sulit dibandingkan dari dugaanku." Frey lalu kembali mengontrol kekuatannya. Shin lalu berpindah ke tempat Agni berada. Agni lalu mengibaskan tangannya. Seketika itu juga ular api miliknya muncul menangkap Phoenix. Agni lalu berkata, "Aku sarankan pada kalian untuk tak melakukan hal bodoh. Bergerak satu langkah saja. Aku akan membelah wanita ini menjadi dua." Arsila lalu berkata, "Bukankah kau membutuhkannya hidup-hidup?" Agni dengan kekuatan miliknya mulai melahap tubuh Phoenix dan berucap, "Aku tidak harus membuatnya tetap hidup. Aku hanya mengatakan, aku akan membuatnya mati dengan rasa sakit kalau kalian bergerak." "Cih, kau benar-benar iblis," ucap Master Nora. Ivan lalu berkata, "Master Benyang, apa nama kekuatanmu tadi?" "Dragon Taik. Tolong lakukan sekali lagi. Kau bilang itu bisa menahannya selama 3 detik kan? Itu waktu yang cukup bagiku untuk mengerahkan segalanya." Ivan yang mulai melakukan persiapan lalu melesat maju menerjang Agni. "Dasar bodoh," ucap Agni. Namun Master Benyang kembali mengerahkan auman Dragon Taik, membuat tubuh Agni tak bisa bergerak dan memberikan kesempatan bagi Ivan untuk melepaskan sebuah serangan. Ivan lalu mengerahkan kepalan tinjuannya ke wajah Agni hingga terjadi sebuah ledakan api. Isabel dan Arsila yang terkena efek ledakan juga dibuat terlempar. Terlihat Phoenix yang berhasil diselamatkan. Isabel lalu berkata, "Nix, apa kau baik-baik saja?" Namun terlihat Agni yang sudah kehilangan sebagian tubuhnya. Dan Ivan yang sudah kehabisan tenaga dirangkul oleh Master Nora agar tak terjatuh. Master Nora lalu berkata, "Itu satu pukulan yang mengesankan. Apa-apaan pujian itu? Tak seperti dirimu saja, guru." Aku tak pernah melihat teknik itu sebelumnya. Apa namanya?" "Ivan Fist," ucap Ivan. Apinya mulai mereda," ucap Arsila. "Apa kita telah menang?" Namun di tempat yang lain, terlihat Lukas yang masih berjuang mengalahkan Mildred dan Indra.
Lukas lalu berkata, "Indra, Mildred, menyerahlah dan serahkan tubuh kalian." Rizky yang menyaksikan itu lalu berkata, "Akhirnya kau berhasil, Lukas." "Ya, tapi Rizky, sudah berapa lama waktu berlalu sejak aku datang kemari? Dalam konsep waktu di dimensi ini, sekitar 548 tahun. Lukas lalu berkata, "Meski bisa dibilang ini hanya mimpi, sudah cukup lama juga waktu berlalu di dunia luar. Aku harus kembali. Terima kasih atas segalanya, Rizky. Aku senang bisa bertemu denganmu, meski kau hanya ilusi." Rizky lalu berkata, "Tak perlu terburu-buru. Bukankah kau ingin kembali untuk bertarung melawan Agni?" "Benar, karena itulah aku harus kembali." "Ya, karena itulah kau tak perlu terburu-buru, Lukas." Lukas lalu berkata, "Mungkinkah mereka mengalahkan Agni? Teman-temanku membunuh Agni." Namun hal yang tak terduga kembali terjadi. Agni kembali bangkit, kobaran apinya kembali meluap. Agni lalu berkata, "Serangan terakhir itu cukup berbahaya, bahkan bagiku. Jika auman dragon itu sedikit lebih sempurna, atau jika serangan Magic Warrior itu sedikit lebih kuat, aku mungkin sudah mati." "Sial, dia bangkit lagi," ucap Ivan. Agni yang melangkah maju lalu berkata, "Kurasa sekarang bukan waktunya untuk mengkhawatirkan hukuman dewa. Aku akan serius membunuh kalian semua." Lukas yang tersadar kalau Agni belum mati lalu berucap, "Agni belum mati?" "Iya, aku hanya ingin memberitahumu kalau kau yang sekarang belum mampu untuk mengalahkannya, Lukas." "Rizky, kau..." Namun Rizky kembali berkata, "Kalahkan aku. Aku tak akan membiarkanmu pergi sebelum kau bisa mengalahkanku." Scene lalu berpindah memperlihatkan Master Nora yang menatap Ivan sangat dalam. Sambil tersenyum, Master Nora berucap, "Ivan bocah ini, dia bahkan sudah melampauiku." Ia lalu kembali berkata, "Ivan Dolgar, pastikan kau memperhatikan ini baik-baik. Ini akan menjadi ajaran terakhir dari mastermu." Ivan lalu berkata, "Master, apa yang ingin kau lakukan? Apa maksudmu ajaran terakhir? Jangan bilang kau ingin mati bersama makhluk busuk itu. Tidak, jangan lakukan itu, Master. Jangan lakukan itu." Namun Master Nora sudah mengerahkan tinjuannya ke wajah Agni dan berucap, "Ini adalah kepingan terakhir untuk menyelesaikan serangan Ivan." Terlihat Agni yang masih baik-baik saja. Agni lalu menyerang Master Nora hingga membuatnya tumbang seketika. Dengan penuh amarah, Master Beniang mulai memaksakan diri untuk menggunakan Dragon Tape untuk yang ketiga kalinya, hingga membuat matanya berdarah. Agni juga merilis serangan api yang luar biasa dahsyatnya. Sial, dragon bajingan ini lagi. Terlihat Master Nora yang mulai membuka matanya. Dengan panik Ivan berkata, "Master, Master, lenganmu." Master Nora lalu berucap, "Berhentilah berteriak seperti itu, Ivan. Cuma karena lengan yang terputus. Apa yang terjadi? Di mana sekarang kita berada?" Master Beniang lalu berkata, "Aku menggunakan Dragon Tape untuk memindahkan semuanya kemari. Tapi kita tak bisa pergi terlalu jauh dari sana. Itu karena aku mencoba memindahkan kita sambil menghentikan pergerakan Agni." Namun tiba-tiba Master Beniang muntah darah. "Nona Dragon, apa kau baik-baik saja?" ucap Ivan. Master Beniang lalu kembali berkata, "Dengar semuanya, kita telah kalah. Aku sekarang tahu kenapa demigod tingkat tinggi disebut Apokalips. Setiap dari mereka seperti sebuah bencana berjalan." Namun tiba-tiba Agni kembali muncul di hadapan mereka. Sambil melangkah maju, Master Beniang kembali berkata, "Semuanya, kalian harus tetap hidup dan melanjutkan tekad kita." "Beniang, apa yang ingin kau lakukan?" ucap Arsila. Namun Master Beniang kembali berucap, "Dan Frey, dia adalah harapan terakhir dunia ini. Jadi lindungilah dia. Dan saat dia sudah bangun, beritahu padanya kalau aku sangat berterima kasih untuk segalanya."
ucapnya sambil menitikkan air mata. Agni lalu melesat maju dan Master Benyang berubah menjadi wujud manusia setengah naga. Mereka semua lalu berkata, "Master Benyang, kau tak perlu melakukan ini. Kumohon, berhentilah." Namun Master Benyang kembali merapal sebuah teknik teleportasi, memindahkan mereka semua. Ia lalu berkata, "Percuma saja, aku telah mengirim mereka ke tempat yang tak bisa kau temukan." Dengan penuh amarah Agni berkata, "Wanita jalang, sampai akhir pun kau selalu ikut campur." Dan to be continue. Oke kuy, cukup sekian dulu part ke-29 kali ini. Sampai bertemu lagi di part ke-30. Pokoknya akan semakin epic lagi ini kuy. Di mana Frey akan mendapatkan kekuatan baru dan Master Benyang semoga aja masih bisa terselamatkan ya. Oh ya, jangan lupa traktir admin kopi ya. Dan terima kasih juga buat Bang Hafiz dan Bang Bambang atas traktirannya. Semoga rezekinya semakin lancar admin ucapkan. See you guys, thanks for watching.